Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan teknik analisa kimia sesuai dengan pedoman penaksiran emas Bank Syariah Mandiri. Analisa kimia adalah suatu metode identifikasi logam mulia dan perhiasan emas melalui media kimia serta dengan memperhatikan hasil reaksi kimia yang terjadi. Sebelum kita mempraktikkan teknik analisa kimia, kita perlu mempersiapkan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama adalah batu uji, kemudian adalah air uji yaitu HCl dan HNO3. Berikut adalah air uji yang sudah jadi yaitu air uji 1 dan air uji 2. Kemudian ada jarum uji, yaitu jarum uji emas merah, jarum uji emas kuning, kertas hisap, kemiri, batu apung, cutter, masker, sarung tangan, dan koran. Cara membuat kertas hisap. Kertas hisap sisi 1 untuk menghisap air uji 1 dan kertas hisap sisi 2 untuk menghisap air uji 2. Air uji 1 berisi HNO3 yang berfungsi untuk menguji karatase di bawah 16 karat. Dan air uji 2 berisi 3 bagian HNO3 dan 2 bagian HCl yang berfungsi untuk menguji karatase di atas 16 karat. Langkah awal dalam analisa kimia yaitu yang pertama, pengecekan kualitas air uji. Pengecekan kualitas air uji merupakan langkah awal untuk mengetahui kualitas air uji 1 atau HNO3 dan kualitas air uji 2 atau air raja. Kualitas air uji wajib dites setiap pagi sebelum memulai aktivitas. Selain itu, kualitas air uji wajib diganti maksimal 3 minggu sekali untuk mendapatkan tingkat akurasi dalam pengujian logam adi. Yang kedua, pengecekan batu uji. Batu uji adalah batu yang berwarna hitam pekat keabu-abuan. Permukaannya tidak terlalu kasar ataupun licin, bentuk permukaan rata, serta hampir tidak memiliki pori-pori pada permukaannya. Berikutnya adalah tahapan proses pengujian analisa kimia. Pastikan Anda selalu melapisi meja dengan tisu atau koran saat melakukan pengujian, agar cairan air uji tidak merusak meja. Pada praktek sesungguhnya, petugas wajib mengenakan masker dan sarung tangan sebelum melakukan uji analisa kimia. Pertama, buatlah garis dengan jelas pada batu uji dengan menggunakan jarum uji emas merah di bawah 16 karat, yaitu dengan karatase 6, 8, 10, 12, 14, dan 15. Tetesi hasil goresan tersebut dengan air uji 1. Perhatikan reaksinya. Jika bereaksi, maka kualitas air uji yang kita miliki masih dalam kondisi baik.
Sedangkan jika tidak bereaksi, maka air uji harus segera diganti. Reaksi yang sebenarnya perlu diperhatikan di sini adalah cepat atau lambatnya logam campuran larut oleh asam nitrat. Semakin cepat larut berarti semakin rendah kadarnya. Sebaliknya, semakin lambat maka semakin tinggi kadarnya. Reaksi lain yang perlu diperhatikan yaitu sisa hasil reaksi pada batu uji setelah dikeringkan dengan kertas penghisap. Semakin merah atau tebal sisa hasil reaksi yang tertinggal, maka semakin tinggi pula kadarnya. Sebaliknya, semakin sedikit hasil reaksi yang tertinggal, maka semakin rendah pula kadarnya. Tahap selanjutnya adalah mempergunakan jarum uji emas merah di atas 16 karat. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu buatlah garis dengan jelas pada batu uji dengan mempergunakan jarum uji emas merah 16 karat ke atas, yaitu 16, 17, 18, 19, setelah itu 20, 21, 22, dan 23. Sebelum melakukan pengujian dengan air uji 2, kita wajib menggunakan air uji 1 terlebih dahulu. Jika menggunakan air uji 1 tidak bereaksi, lanjutkan dengan air uji 2. Perhatikan reaksinya apakah cepat atau lambat. Semakin cepat larut berarti semakin rendah kadarnya. Sebaliknya, semakin lambat larut maka semakin tinggi kadarnya. Reaksi lain yang perlu diperhatikan adalah sisa hasil reaksi pada batu uji setelah dikeringkan pada kertas penghisap. Semakin merah atau tebal sisa hasil yang tertinggal, semakin tinggi kadarnya. Sebaliknya, jika kurang merah atau terlihat tipis, maka semakin rendah pula kadarnya. Berikutnya, kita pergunakan perhiasan emas yang dibandingkan dengan jarum uji emas merah. Tahapan proses pengujiannya adalah: pertama, buatlah garis uji dengan jelas pada batu uji dengan mempergunakan perhiasan emas, berupa kalung rantai biji lada yang terdapat pada video analisa fisik sebelumnya. Selanjutnya, perhatikan gradasi warnanya. Bandingkan dengan gradasi warna yang telah dicontohkan sebelumnya. Kedua, tetesi garis uji tersebut dengan air uji 1. Perhatikan reaksinya. Jika bereaksi dengan air uji 1, maka benda tersebut harus ditolak, karena karatasenya di bawah 16 karat. Ketiga, untuk proses pengujian selanjutnya, dengan cara menggosok jarum uji emas merah karatase 16 dan 18, berdekatan dengan gosokan kalung rantai biji lada yang kedua. Keempat, tetesi dengan air uji 2. Perhatikan reaksi dari ketiga gosokan tersebut. Garis mana yang mirip atau bersamaan dengan perhiasan adalah karatase perhiasan tersebut. Demikian teknik pengujian analisa kimia. Semoga video ini dapat menjadi petunjuk pelaksanaan uji analisa emas sebagai pedoman penaksiran emas Bank Syariah Mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.